Dan pemirsa, kita akan membahas kasus penganiayaan anak di daycare yang baru-baru ini viral, menghebohkan. Nah, kami akan ajak Anda berbincang dengan psikolog anak Novita Tandri. Selamat siang, Mbak Novita. Anda melihat kasus anak dianiaya di daycare yang seharusnya jadi tempat atau ruang aman bagi anak, seperti apa? Ya, sangat prihatin sekali sih ya, yang harusnya tempat kedua selain rumah, ini rumah kedua anak atau bahkan bisa dikatakan waktu yang dihabiskan di daycare itu seharian pada saat orang tua bekerja. Mereka pulang itu hanya tinggal tidur, besok pagi udah di daycare lagi. Kecuali juga Sabtu dan Minggu gitu. Jadi sangat concern sekali dan prihatin kalau sampai kejadian anak-anak 2 tahun ini mendapat kekerasan fisik gitu ya, di tempat yang harusnya menjadi tempat yang paling aman buat anak-anak. Baik, Mbak Novita, tapi kalau dari kasus ini dan ada beberapa kasus lain yang mungkin yang terjadi, ada pengasuh yang bertindak kasar, melakukan kekerasan pada anak-anak, apa yang salah sebenarnya? Apakah regulasi yang salah atau apa? Sebenarnya kalau bicara regulasi, Mbak, regulasi kebetulan saya sendiri juga punya daycare gitu ya. Regulasi sudah sangat ketat sekali. Bahkan salah satunya itu adalah setiap anak. Jadi luas bangunan itu sudah ditentukan. Setiap anak itu punya ruang gerak untuk bermain itu 3 meter persegi. Jadi artinya kalau ruangannya misalnya 500 meter persegi, tempat untuk anak yang bisa ditampung tidak boleh lebih daripada 30 anak gitu. Lalu ada rasio dari guru, dari pengasuh, dari prinsipal atau ketua yayasan atau apapun yang disebut di sana. Kalau anak di bawah 1 tahun itu rasionya 1:1 sebaiknya, paling banyak 1:2. Untuk di atas 2 tahun sampai 3 tahun itu 1:3, maksimal 1:4. Di atas 4 tahun itu 1:5, maksimal 1:4. Dan ini pun harus dilihat anaknya masing-masing unik dan berbeda. Apakah anak-anak ini sudah terbiasa untuk dititipkan dari daycare ke daycare, atau anak ini baru pertama kali. Dan kalau baru pertama kali, misalnya usianya 4 bulan gitu ya, yang masih butuh beradaptasi, biasanya harus 1:1, artinya pengasuh 1 ke anak yang 1. Nah, SOP-nya ini semuanya harus ketat sekali, dan yang paling utama mereka harus punya izin usaha. Izin usaha ini bukan saja izin usaha sebagai pemilik daripada tempat, apakah ini pemilik, apakah ini menyewa, lalu ada izin untuk bisa domisili dan keluar dari Kemendikbud Ristek di bawah daripada PAUD ini. Ada 4 di sebelah kalau itu tetangga, 4 rumah di kiri, 4 rumah di kanan, 4 depan, 4 belakang. Salah satu saja ada yang tidak tanda tangan, izin itu nggak bisa keluar, Mbak Valen, Mbak Naila. Jadi benar-benar aturannya sudah sangat ketat sebenarnya. Cuman mungkin yang harus saya berikan masukan di sini adalah pengontrolannya, monitoringnya setelah daycare ini memenuhi semua persyaratan yang ada. Nah, monitoring ini kalau kita bicara tentang 1, selain tempat 3 meter persegi untuk setiap anak gitu ya, untuk mereka bergerak. Yang kedua adalah kurikulum apa yang diberikan, program apa yang diberikan. Lalu kredibilitas daripada guru-gurunya apa latar belakangnya cocok nggak untuk menjadi seorang guru? Nah, yang sebaiknya adalah minimal S1 gitu ya. Lalu punya training yang cukup nggak menghadapi anak-anak di bawah 5 tahun atau di bawah 6 tahun ini? Mereka punya nggak keterampilan ini untuk bisa menghandle anak-anak ini? Tahu nggak kalau tantrum terjadi, bagaimana tumbuh kembang mereka, milestones-nya? Nah, ini terlalu banyak sekali aspek yang harus dilakukan. Termasuk lagi kalau terjadi kecelakaan, ada nggak first aid trainingnya? Pertolongan pada kecelakaan, pertama pada kecelakaan. Kalau anak kesedek, ya, kalau anak misalnya tiba-tiba pingsan, anak-anak tiba-tiba panas tinggi, bagaimana SOP-nya ini semua? Penjemputan, pengantaran, makanannya, kebersihannya, itu semua aspek perintilan yang harus betul-betul dikontrol dan diawasi. Jadi Mbak, ternyata bukan hanya sekedar regulasi atau terkait dengan izin usaha atau sebatas SOP saja,
tapi sangat komprehensif. Apa yang juga kemudian harus diperhatikan orang tua belajar dari kasus ini nih Mbak Novita. CCTV sudah ada, tapi pelaku bisa melakukan aksinya dengan semacam itu ya, secara keji begitu. Apa yang harus menjadi perhatian orang tua? Apakah perlu misalnya akses CCTV ini nempel di handphone orang tua begitu, bisa diakses juga oleh orang tua? Seperti apa Mbak Novita? Sebenarnya CCTV rata-rata daycare yang baik, mereka bisa secara terbuka hanya diberikan kepada orang tuanya atau orang yang memang didaftarkan di dalam identitas anak-anak yang didaftarkan di dalam daycare. Jadi mereka punya kebebasan untuk bisa memonitoring anak-anaknya, aktivitasnya seperti apa selama ada di dalam daycare ini. Tapi izin kalau saya boleh melihat gitu ya, tempatnya dengan kapasitas anak yang ada di dalam itu kok kayaknya padat sekali gitu ya, dan jumlah anak dan jumlah gurunya juga saya perhatikan terlalu, saya nggak tahu secara jelas tapi hanya sepintas melihat di dalam video yang sudah tersebar kemana-mana, pack sekali gitu loh. Jadi mungkin dari sana saya bisa melihat bahwa satu anak 3 meter persegi untuk bisa bergerak itu kelihatannya tidak memenuhi standar yang ada, yang seharusnya ada di Kementerian Pendidikan. Jadi kalau dilihat dari perkiraan video, gambar yang beredar begitu ya Mbak Novita ya. Tapi Mbak Novita, sekarang kondisinya ya Naila, ada beberapa orang tua yang mungkin perlu menitipkan anak di daycare. Nah, dengan kejadian-kejadian seperti ini, bagaimana pembelajaran yang harus diambil? Kalau seandainya memang terpaksa menitipkan di daycare, apa yang perlu menjadi perhatian, catatan? Kalau buat saya satu harus melihat adalah izinnya. Izin itu yang satu, yang kedua harus melihat siapa yang menjadi pemilik daripada daycare ini. Apakah dia memang punya kapasitas, punya pengalaman, punya latar belakang pendidikan yang cukup untuk bisa membuka daycare. Lalu yang lain ada melihat guru-guru pengasuh yang ada di dalam. Bukan hanya karena terkadang kita memilih daycare, kita hanya melihat fasilitasnya saja. Semakin baik, semakin besar, tempatnya kita pikir itu udah cukup buat anak-anak, dan tidak. Karena yang peran penting selain fasilitas ini adalah kurikulum dan guru. Guru-guru dan pengasuh ini menjadi kata kunci. Kalau latar belakang pendidikan, pengalaman mereka nggak punya, anak-anak ini hanya akan dijaga supaya tidak hanya hanya aman secara fisik, tapi secara psikologis tidak. Ini bahkan secara psikis aja dan secara fisik saja tidak aman gitu, karena dengan adanya kekerasan yang terjadi di sini. Tetapi juga jangan sampai terlalu khawatir karena tidak semua daycare seperti ini. Betul. Ya kan? Jadi jangan sampai menjadi imbas daripada daycare yang lain. Betul, jangan sampai berita ini tentu menjadi citra buruk ya, mungkin bagi para pemilik usaha daycare gitu ya katakanlah, tapi tidak semua daycare seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi tadi latar belakang pendidikan Mbak Novita, ini sepertinya sulit atau enggak sih diterapkan di sini standar SOP, kebutuhan untuk para katakanlah miss-missnya ini ya, yang menjaga atau mengasuh anak ini harus seperti apa? Sementara mereka juga mendapatkan salary katakanlah untuk gaji saja sebetulnya tidak mumpuni untuk misalnya lulusan S1. Jadi ini peran siapa Mbak Novita? Kalau buat saya harus ada pengawasan yang ketat dari pemerintah sebelum memberikan izin. Jadi kalau ada pergantian daripada guru-guru misalnya dari awal adalah A, B, C gitu ya, waktu ada pergantian harus dilaporkan. Jadi monitoringnya ini yang harus ketat, sehingga pemilik-pemilik daycare ini juga bertanggung jawab dengan orang tua, dengan anak-anaknya, dan memastikan bahwa yang berhak dan mempunyai akses untuk bisa mengajar, mengasuh, membimbing anak-anak ini adalah orang-orang yang tepat. Karena kalau tidak, menjadi guru, menjadi orang tua kedua bagi anak-anak ini itu nggak mudah. Kita punya anak satu aja nggak gampang, apalagi kalau harus menghandle 2-3 anak sekaligus. Jadi kalau nggak punya pengalaman, nggak punya keterampilan, ya anak-anak ini akhirnya menjadi saluran emosi yang tidak bisa disalurkan ke tempat lain, tetapi kepada anak-anak ini, apalagi tidak memahami. Karena masa 2 tahun ini masa tantrum, di mana anak ditinggalkan oleh orang tuanya, yang mungkin selama ini tidak berbagi dengan anak-anak yang lain, datang di tempat daycare, dia harus berbagi. Nah, berbagi ini untuk di masa tantrum, anak-anak baru belajar tentang social skill, itu di atas 3 tahun.
Jadi memang butuh ekstra kesabaran menghadapi setiap anak yang unik dan berbeda ini, Mbak Naila. Dan itu kalau kita tahu ada ungkapan, it takes a village. Dibutuhkan sekampung to raise a child, membesarkan satu orang anak. Sekampung gitu. Jadi kalau buat saya menjadi pembelajaran kita semua, termasuk semua pemilik daycare, kepada pemerintah, kepada orang tua, supaya lebih berhati-hati, lebih selektif dalam memilih daycare yang tepat buat anak. Tetapi yang paling penting, kalau bisa, ada pilihan untuk bisa membagi peran dan tugas tanggung jawab mendidik anak, mestinya ada di tangan orang tua. Pakai support system yang ada. Baik, jadi kalau dengan kondisi tertentu memang harus menggunakan daycare, tidak apa-apa, tapi harus selektif dan menjadikan kasus ini pembelajaran ya, Naila, ya, untuk para orang tua. Terima kasih psikolog anak Novita Tandri sudah bergabung bersama kami di Newsline hari ini.